Shalom. Selamat pagi adik-adik. Puji nama Tuhan. Sampai hari ini Tuhan memberi kesehatan kepada kita semua. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, mari tunjukkan rasa kasih adik-adik kepada Tuhan Yesus. Katakan bahwa kalian mencintai Tuhan Yesus. Haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhan. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhan Yesus. Amin. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku. Mari adik-adik yang di rumah bangkit berdiri, kita pujikan dengan sepenuh hati. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhan. Saya cinta Tuhanku. 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 Saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku. Anak-anak katakan dengan segenap hatimu, saya cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Kami mencintai Engkau Tuhan. Engkau melihat hati anak-anakmu yang di rumah. Mereka menyatakan cinta kasihnya kepada Engkau, bahwa Engkau adalah Juru Selamat. Yesus cintaku. Pujikan dari awal. Haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhan. Amin.
hatiku Tuhan. Anak-anak-Mu begitu mencintai Engkau Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mencintai kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Anak-anak-Mu begitu merindukan Engkau Tuhan. Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk doa pembukaan kami serahkan pada Ibu Lili. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sore pagi hari ini kami datang kembali kepada Engkau ya Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang setia kepadamu, ingin memuji, memuliakan nama Engkau. Mari Tuhan Yesus, urapi kami semua anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Sepanjang ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Engkau mengurapi Tuhan. Guru-guru yang akan melayani pekerjaan Engkau pagi hari ini, Engkau mengurapi juga seluruh anak-anak yang ada di tempat ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh dikuatkan oleh Tuhan kebenaran firman-Mu. Kami boleh menyenangkan hati Engkau ya Tuhan, lewat puji-pujian yang hendak kami naikkan. Kami mau Tuhan menaikkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Anak-anak dikasihi Tuhan, meskipun kita tidak bisa datang di gereja, tapi Tante yakin anak-anak ada sukacita tersendiri dari Tuhan. Anak-anak siap menjadi laskar Kristus? Siap menjadi laskar Kristus? Haleluya. Kita pujikan laskar Kristus dengan sukacita. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan penembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan penembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Amin dari awal. Saya bukan pasukan, amin, pasukan berkuda, pasukan penembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi, saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Amin. Anak-anak adalah laskar Kristus. Haleluya. Saat ini kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, penyembahan. Haleluya, haleluya 12 kali. Adik-adik, katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Senangkan hati Tuhan dengan penyembahanmu untuk mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya.
Untuk waktu selanjutnya kami serahkan pada pembawa firman Tuhan. Puji Tuhan, mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik Tuhan. Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah kepadamu pada minggu ini Tuhan. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya pujian yang sudah kami naikkan Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau. Dan sebentar kami mau belajar mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong urapi kami, berikan kami hikmat pengertian untuk mengerti akan firman-Mu pagi hari ini. Urapilah kami ya Tuhan, kami mau siap duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dan kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar anak-anak? Luar biasa ya, tetap semangat ya. Tante harap kalian tetap semangat ya, meskipun masih beribadah secara online ya. Puji nama Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita ya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini Tante beri judul murah hati ya. Sama-sama yuk katakan murah hati. Iya, murah hati ya. Nah, sebentar lagi kita akan saksikan sebuah video yang berisi cerita firman Tuhan yang mengisahkan tentang Yesus yang murah hati. Yuk kita dengarkan yuk video berikut ini. Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Yohanes pasal 6 ayat 1-15. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik perahu pergi ke Danau Tiberias. Banyak orang menunggu dan mengikuti Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakit. Lalu Tuhan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Filipus berkata bahwa sekalipun kita membeli roti, tapi itu tidak akan cukup untuk orang sebanyak ini. Tiba-tiba Andreas membawa seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus menyuruh semua orang duduk. Jumlahnya ada sekitar 5.000 laki-laki banyaknya. Anak kecil itu memberikan 5 roti kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengucap syukur. Ajaib mujizat terjadi, 5 roti itu menjadi banyak dan para murid membagikan kepada orang-orang. Anak kecil itu juga memberikan 2 ikan kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengucap syukur. Dan mujizat terjadi lagi, 2 ikan itu menjadi banyak dan para murid membagikan kepada orang-orang. Para murid membagikan roti dan ikan itu kepada orang banyak laki-laki dan perempuan. Orang banyak yang lapar itu pun kemudian makan roti dan ikan sampai kenyang semuanya. Lalu para murid mengumpulkan sisa potongan roti jelai sebanyak 12 bakul. Menyaksikan video tentang Tuhan Yesus yang murah hati ya. Nah, dari cerita ini kita akan ya melihat kemurahan hati 2 tokoh ya. Nah, apa sih murah hati itu? Nah, murah hati artinya adalah suka memberi ya, suka menolong dan tidak pelit ya. Itulah murah hati, suka memberi, suka menolong dan tidak pelit. Nah, dari video tadi ya, firman Tuhan kita lihat ada 2 tokoh yang murah hati,
yang suka memberi. Siapakah itu? Nah, ya benar sekali. Yang pertama adalah Yesus, ya. Yesus memberi makan orang-orang yang sudah mengikuti Dia, ya, yang seharian penuh mengikuti Yesus. Jumlahnya tidak sedikit ya, 5.000 orang, ya, banyak sekali. Dan Tuhan Yesus tergerak hatinya, ya, Tuhan Yesus berbelas kasihan melihat orang banyak itu yang seharian sudah mengikuti Dia, ya. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa saja mengatakan pulang, ya, karena sudah larut malam, ya, sudah mulai malam. Dikatakan dalam firman Tuhan, hari sudah malam, ya. Dan murid-muridnya juga meminta untuk menyuruh orang-orang itu pulang. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan hal itu, anak-anak, ya. Tuhan Yesus memiliki belas kasihan, ya. Tuhan Yesus bermurah hati. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya agar apa? Memberi makan orang-orang itu, ya. Nah, inilah kita lihat kemurahan hati Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus sangat baik, Dia suka memberi, ya. Nah, lalu tokoh yang kedua siapa? Anak kecil, ya. Anak kecil di situ dia memberikan apa, anak-anak? 5 roti dan 2 ikan, ya. Anak kecil itu merelakan 5 roti dan 2 ikannya untuk diberikan kepada Yesus, ya. Nah, anak kecil itu tidak egois. Anak kecil itu tidak memakan sendiri, ya. Meskipun dalam keadaan yang saat itu mungkin dia lapar, ya, seharian juga ikut Tuhan Yesus, tetapi dia tidak memakan roti itu sendiri, dia tidak menghabiskan ikan itu sendiri, tetapi anak kecil itu memberikan kepada Yesus. Nah, anak-anak, inilah 2 tokoh dalam cerita ini tadi, ya. Yesus yang murah hati dan anak kecil yang murah hati. Nah, anak-anak, kalian pun juga bisa menjadi anak-anak yang murah hati, ya. Bagaimana tante caranya? Kita kan masih anak-anak. Ada yang mungkin bertanya-tanya seperti itu, ya. Kita kan masih anak-anak, nggak punya uang, kita kan belum bekerja, ya. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang murah hati, yang bisa memberi, suka memberi? Nah, anak-anak, untuk menjadi anak yang murah hati tidak perlu menunggu besar, ya. Menunggu nanti kalau sudah kerja, sudah punya uang baru bisa murah hati, bisa memberi. Tidak, ya anak-anak. Nah, murah hati itu bisa kita tanamkan sejak kecil, ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, menegur, mengajarkan kepada anak-anak untuk memiliki sifat murah hati, suka memberi, ya. Misalkan kalau di rumah, ya, nah ada mama atau papahnya yang repot lagi, ya, mengerjakan sesuatu. Nah, lalu mamahnya minta tolong, ya, Joni, ayo tolong belikan itu garam di tetangga sebelah. Nah, Joninya lagi main ini, main HP, ya, wah asik sekali, main game, ya. Nah, Joninya mendengar itu langsung, sebentar mah, ini masih main game. Itu apakah murah hati anak-anak? Betul sekali tidak, ya. Itu bukan sifat yang murah hati. Lalu bagaimana kak yang murah hati itu? Nah, ketika mamahnya minta tolong, Joni, ayo tolong belikan garam di toko sebelah itu loh. Nah, anak yang murah hati ada apa? Langsung bilang, siap mah, iya mah, langsung taruh HP-nya. Ya sebentar mah, oke saya belikan mah. Nah, itu anak yang murah hati, ya. Lalu kalau misalkan lagi, kalau di sekolah, nah di sekolah misalkan kalian melihat ada temannya yang pakai masker, lalu maskernya itu putus. Nah, kebetulan kamu bawa 2 masker, ya, di tas, nah, bawa cadangan masker di tas. Apa yang kamu lakukan ketika lihat temanmu yang maskernya tadi putus?
Ayo, apa yang dilakukan? Apakah kamu tergerak hatimu untuk memberikan? Ya, pinter sekali ya. Kalau mau memberikan, ya, mau memberikan, berbagi maskernya kepada temanmu yang tadi maskernya talinya putus. Nah, itu anak yang murah hati, ya, mau berbagi. Nah, itu apalagi contohnya, misalkan di sekolah kamu melihat gurumu sedang bawa banyak buku. Aduh, gurunya bingung saking banyaknya buku tugas-tugas kalian. Nah, lalu kalian lihat, nah, apakah kalian hanya diam saja? Apakah itu peduli atau apakah itu murah hati? Tidak ya. Orang yang murah hati itu suka menolong, ya. Nah, ketika kamu melihat gurumu misalkan di sekolah sedang, ya, membawa buku banyak, sedang kerepotan, kamu dengan murah hati, mari Bu, saya tolong. Nah, itu adalah anak yang murah hati, ya. Nah, itu anak-anak ya. Jadi kalian pun bisa menjadi anak-anak yang murah hati seperti Tuhan Yesus tadi ya, yang memberi makan, ya, memberi makan orang banyak, ya. Dan seperti anak kecil tadi, dengan apa yang dia miliki hanya 5 roti dan 2 ikan, tetapi bisa, ya, sama Tuhan Yesus, ya, diberkati. Tuhan Yesus mengucap syukur menjadi banyak. Itu mukjizat Tuhan ya. Nah, itu pesan firman Tuhan pada pagi hari ini ya anak-anak. Jadilah anak-anak yang murah hati, ya, suka memberi, suka menolong. Anak-anak mau? Puji Tuhan ya, amin. Mau ya? Yuk sekarang mari kita baca ayat emasnya ya. Di Lukas 6 ayat 36. Yuk dibuka Alkitabnya, atau Alkitabnya yang ada di HP silahkan dibuka. Mari kita baca bersama-sama ya, dengan suara yang keras ya. Perkatakan firman Tuhan, suara yang keras ya. 1, 2, 3. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, sekali lagi yuk dengan suara yang keras. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, ini anak-anak ayat hafalan atau ayat emas kita pada minggu hari ini. Jadi anak-anak, mari miliki kemurahan hati seperti Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus yang murah hati. Puji Tuhan. Demikian anak-anak firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan kita simpan dalam hati kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan. Mari anak-anak kita mau berdoa, kita mau mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu pada saat ini Tuhan. Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan, tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang murah hati, anak-anak yang suka memberi, anak-anak yang suka menolong papa, mama, ataupun teman-teman. Tolong kami Tuhan, materaikan firman-Mu di dalam hati kami, biarlah firman-Mu itu boleh bertumbuh, berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah pada minggu ini. Berkati setiap guru-guru kami yang sudah melayani Engkau. Berkati juga orang tua kami, berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.